Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Yuli Indah Pratiwi dengan NIM SA23029. Saya mahasiswa S1 Prodi Administrasi Kesehatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bala Keselamatan Palu. Saya bermaksud membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar teknologi informasi. Judul materi: komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi adalah elemen-elemen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, analisis, dan visualis dalam sebuah organisasi. Tujuan dari materi ini ialah menjelaskan tentang perangkat keras dan perangkat lunak dalam komponen sistem informasi. 1. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah bagian fisik dari teknologi informasi yang mencakup semua perangkat elektronik dan mekanis yang terlibat dalam pemrosesan dan penyimpanan data. Contoh, perangkat keras meliputi komputer, server, perangkat penyimpanan, perangkat jaringan, dan perangkat input atau output seperti keyboard dan printer. Sistem informasi perangkat keras terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk mendukung operasi dan manajemen data dalam organisasi. Berikut adalah komponen-komponen tersebut. Komponen hardware. Yang pertama, unit pemrosesan sentral atau CPU, otak dari komputer yang melakukan semua operasi pemrosesan data. CPU bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak dan mengelola fungsi dasar komputer. Yang kedua, memori utama atau RAM, tempat penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. RAM memungkinkan akses cepat ke data yang sering digunakan mempercepat kinerja sistem. Penyimpanan sekunder, media penyimpanan jangka panjang untuk data dan program. Ini termasuk hard disk drive, solid state drive, dan perangkat penyimpanan eksternal seperti USB, flash drive, dan penyimpanan berbasis cloud. 4. Perangkat input, alat yang digunakan untuk memasukkan data dan instruksi ke dalam sistem komputer. Contohnya termasuk keyboard, mouse, scanner, dan perangkat input lainnya seperti kamera dan mikrofon. Yang kelima, perangkat output, alat yang digunakan untuk menampilkan dan mencetak informasi dari sistem komputer. Contohnya termasuk monitor, printer, speaker, dan proyektor. Yang keenam, perangkat jaringan, komponen yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi dan berbagi data dengan perangkat lain di jaringan. Ini termasuk kartu jaringan atau NIC, router, switch, dan modem. Yang tujuh, motherboard, papan utama yang menghubungkan semua komponen hardware komputer. Motherboard menjadikan jalur komunikasi antara CPU, memori, perangkat penyimpanan, dan komponen lainnya. 8. Power supply unit atau PSU, komponen yang menyediakan daya listrik untuk semua bagian komputer. PSU mengubah arus listrik dari sumber eksternal menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh komponen komputer. 9. Perangkat periferal, tambahan hardware yang meningkatkan fungsi sistem komputer seperti printer, scanner, dan kamera web. 10. Perangkat konektivitas, termasuk port USB, port HDMI, dan jenis konektor lainnya yang memungkinkan berbagai perangkat untuk terhubung dan berinteraksi dengan komputer.
Setiap komponen ini berperan penting dalam memastikan sistem informasi dapat berfungsi secara efektif dan efisien, memungkinkan pengguna untuk mengelola, memproses, dan menganalisis data sesuai kebutuhan mereka. Kedua, perangkat lunak atau software. Komponen sistem informasi perangkat lunak adalah bagian-bagian yang saling berinteraksi dalam sebuah sistem informasi yang dibangun menggunakan perangkat lunak. Setiap komponen memiliki fungsi dan perannya masing-masing dalam memastikan sistem berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berikut adalah pengertian masing-masing komponen. Yang pertama, pemrosesan data. Komponen ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan memproses data. Ini mencakup basis data, sistem manajemen basis data atau DBMS, dan mekanisme untuk menginput serta mengambil data. 2. Antarmuka pengguna. Ini adalah bagian dari sistem yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat lunak. Antarmuka pengguna dapat berupa antarmuka grafis atau GUI, antarmuka berbasis web, atau antarmuka berbasis perintah atau CLI. 3. Logika bisnis. Komponen ini mengimplementasikan aturan dan logika bisnis yang mengatur bagaimana data diolah dan keputusan diambil dalam sistem. Ini adalah tempat algoritma dan prosedur aplikasi berada. 4. Koneksi jaringan. Jika sistem perangkat lunak berinteraksi dengan sistem lain atau dengan pengguna melalui jaringan, komponen ini penting. Ini mencakup protokol komunikasi dan manajemen koneksi. Yang kelima, keamanan. Komponen ini melindungi data dan fungsionalitas sistem dari akses yang tidak sah. Ini bisa mencakup autentikasi pengguna, enkripsi data, dan pengendalian akses. Keenam, manajemen kesalahan dan pemulihan. Ini melibatkan deteksi, penanganan, dan pemulihan dari kesalahan yang mungkin terjadi dalam sistem. 7. Manajemen konfigurasi. Ini memungkinkan administrasi dan pengaturan konfigurasi sistem, termasuk penyesuaian, peningkatan, dan pemeliharaan. 8. Manajemen siklus hidup perangkat lunak. Ini mencakup tahap pengembangan, distribusi, dan pemeliharaan perangkat lunak dari awal hingga akhir. Setiap komponen ini bekerja sama untuk menciptakan sistem informasi perangkat lunak yang efektif dan efisien.